Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yasmirati dari kelas akuntansi A. Saya akan menjelaskan materi tentang diksi, yaitu sinonim, homonim, detonasi, konotasi, kata umum, dan kata khusus. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian sinonim. Pengertian sinonim ada banyak, yaitu yang pertama, sinonim adalah kata yang memiliki persamaan arti. Pengertian yang kedua, sinonim adalah beberapa kata yang mempunyai arti sama atau hampir sama. Sinonim disebut juga padanan kata. Pengertian yang ketiga, sinonim adalah suatu kata yang memiliki bentuk yang berbeda namun memiliki arti atau pengertian yang sama atau mirip. Sinonim bisa disebut juga dengan persamaan kata atau padanan kata. Yang kedua, contoh kata dan contoh kalimat sinonim. Bohong sama dengan dusta. Contoh kalimat bohong yaitu semua yang Andi katakan kepadamu adalah bohong. Contoh kalimat dusta yaitu aku berharap tidak akan ada dusta di antara hubungan kita berdua. Yang kedua, asa sama dengan harapan. Indonesia akhirnya membuka asa untuk tampil pada final Piala Uber tahun ini. Contoh kalimat harapan yaitu supporter memiliki harapan besar pada tim sepak bola supaya bisa memenangkan pertandingan tersebut. Yang ketiga, paras sama dengan wajah. Contoh kalimatnya, Anita memiliki paras yang sangat cantik sehingga membuat semua anak laki-laki di sekolah merasa kagum saat melihatnya. Contoh kalimat wajah, jika dilihat dari wajahnya, sepertinya Johnny adalah keturunan Korea. Homonim adalah kata-kata yang sama lafal dan ejaannya dengan kata yang lain, tetapi berbeda maknanya karena berasal dari sumber yang berbeda. Pengertian yang kedua yaitu homonim merupakan jenis-jenis kata yang mempunyai pelafalan dan tulisan yang sama tetapi mempunyai makna yang berbeda. Kata yang berhomonim mempunyai makna bergantung dengan konteks kalimat yang mengikutinya. Oleh sebab itu, kita masih belum bisa memutuskan apakah itu makna dari sebuah kata yang berhomonim tanpa melihatnya ke dalam sebuah bentuk kalimat utuh. Contoh kata dan contoh kalimat homonim. Salah satu contohnya yaitu hak. Hak memiliki 3 arti, yaitu yang pertama, bagian dari sepatu wanita. Contoh kalimatnya seperti, karena tidak terbiasa menggunakan high heels, Anita terpeleset dan hak sepatunya patah. Arti hak yang kedua yaitu sesuatu yang benar. Contoh kalimatnya seperti, orang seusianya harusnya sudah bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Contoh hak yang ketiga yaitu milik atau kepunyaan. Contoh kalimatnya seperti, kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Materi diksi yang ketiga yaitu denotasi. Saya akan menjelaskan pengertian denotasi. Denotasi adalah makna kata secara harafiah atau makna sebenarnya dari suatu kata. Adapun pengertian yang lain seperti denotasi adalah makna kata atau kelompok kata yang didasarkan atas penunjukan yang luas pada sesuatu di luar bahasa atau yang didasarkan atas konvensi tertentu dan bersifat objektif. Contoh kata dan kalimat denotasi. Jadi saya akan menjelaskan 4 contoh seperti yang pertama, jika libur sekolah, Dinda tidak ingin beranjak dari tempat tidurnya. Maknanya beralih. Contoh yang kedua, sebelum menaiki gunung, kami singgah di gunung kecil. Maknanya mampir. Contoh yang ketiga, Agus biasanya pulang kerja sebelum matahari terbenam. Maknanya petang. Contoh yang keempat, tangannya sedikit teriris saat memotong bawang merah. Maknanya terkena pisau atau benda tajam.
Saya akan menjelaskan materi diksi yang keempat, yaitu konotasi. Terlebih dahulu, saya akan menjelaskan pengertiannya. Konotasi adalah suatu gagasan atau perasaan yang menyertai suatu kata di samping makna literal atau primernya. Dengan demikian, konotasi dikenal sebagai makna efektif mengacu pada aspek emosi dan asosiasi dari suatu istilah. Saya akan menjelaskan contoh kata dan contoh kalimat konotasi. Yang pertama, Andre ditegur oleh bosnya karena ia bekerja dengan setengah hati. Artinya tidak sungguh-sungguh. Contoh yang kedua, setelah hampir 3 jam, para pemadam kebakaran itu akhirnya berhasil memadamkan si jago merah. Artinya api kebakaran. Yang ketiga, Ilham menjadi kambing hitam atas masalah itu. Artinya orang yang dipersalahkan. Yang keempat, emas hitam itu keluar dari lubang sumur. Artinya minyak mentah. Materi diksi selanjutnya yaitu kata umum dan kata khusus. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu pengertian dari kata umum dan kata khusus. Kata umum adalah sebuah kata yang mempunyai ruang lingkup yang luas, atau makna kata umum sifatnya luas, yang mana kata-kata tersebut masih dapat diperincikan atau dijabarkan menjadi lebih khusus atau lebih lanjut, dan menjadi lebih sederhana, sehingga dapat disimpulkan bahwa definisi kata umum adalah kata-kata yang di dalamnya mengandung makna yang masih bisa untuk dijabarkan. Sedangkan pengertian kata khusus yaitu sebuah kata yang mempunyai ruang lingkup yang terbatas, atau makna kata khusus sifatnya sempit, yang mana kata-kata tersebut sudah tidak dapat diperincikan atau dijabarkan lagi, sehingga dapat disimpulkan bahwa definisi kata khusus adalah kata-kata yang di dalamnya mengandung makna yang tidak bisa untuk dijabarkan lagi. Saya akan menjelaskan contoh kata umum dan kata khusus. Contoh kata umum: melihat. Kata khususnya menengok, menyaksikan, melirik, memandang, mengamati, dan memperhatikan. Yang kedua, kata umum mendatangi. Kata khususnya mampir, singgah, dan berkunjung. Yang ketiga, kata umum membawa. Kata khususnya yaitu mengangkat, menjinjing, menggendong, mengangkut, menyeret, membopong, dan memanggul. Mungkin itu saja materi singkat yang sempat saya jelaskan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan, dan terima kasih telah menonton video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.